Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Afandi, mahasiswa pendidikan profesi guru batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari. Sekarang saya sedang melaksanakan PPL di SD Negeri 106229 Kayu Besar, mulai dari tanggal 21 Desember sampai tanggal 23 Januari. Winsyada cerdas dan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Oke, Bapak absen dulu ya. Najwa dan Aisyah, Rifki, Fikri, semua hadir ya? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selanjutnya anak-anak, kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia, namanya Garuda Pancasila. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bapak mau cek kesiapan anak-anak Bapak sekalian. Coba baju dan pakaiannya dirapikan dulu nak. Dirapikan. Nah, dirapikan ya. Sudah. Sudah. Tepuk semangat. Oke. Anak-anak, ada yang ingat materi kita hari ini? Ya. Ya, beri tepuk tangan anak. Jadi anak-anak, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian, kira-kira Qada dan Qadar salah satu rukun iman yang keberapa? Iya, kalau begitu Bapak
Bapak mengajak kalian tepuk rukun iman. Tepuk rukun iman. Rukun iman. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami pentingnya koda dan koda sebagai salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim. Peserta didik dapat menjelaskan makna koda dan koda dengan benar. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku ikhlas sebagai bukti mengimplementasikan koda dan koda dengan benar. Oke, Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik kepada kalian. Di antara 3 gambar ini ada contoh takbir mubram dan takbir mu'allaq. Pertanyaannya, di antara 3 gambar ini mana gambar yang menunjukkan takbir mubram? Ya, yang mana Fitri? Betul anak-anak? Betul, Pak. Berikan dia tepuk tangan. Kemudian, mana di sini gambar yang menunjukkan takbir mu'allaq? Yang mana? Oke, betul anak-anak? Betul, Pak. Beri Aisyah tepuk tangan. Kemudian, mana lagi gambar yang menunjukkan takbir mubram? Ya, Najwa, yang mana Najwa? Ini Najwa? Betul anak-anak? Betul, Pak. Berikan Najwa tepuk tangan. Jadi anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang takbir. Di sini ada macam-macam takbir. Jadi takbir itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama takbir mubram dan yang kedua takbir mu'allaq. Takbir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar laginya. Contohnya seperti kiamat pasti bakalan terjadi. Jadi siang dan malam, kematian, kelahiran, baik dia laki-laki maupun perempuan, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada takbir mu'allaq. Takbir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Contohnya seperti kepandaian, kemudian kesehatan. Jadi kalau kita ingin sukses, ingin mendapatkan juara, maka kita harus rajin-rajin belajar. Kemudian jika kita ingin diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Oke anak-anak, di sini Bapak akan membuat kelompok atau membentukkan kelompok terdiri dari 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan dipimpin oleh Bang Fikri. Kelompok kedua akan dipimpin oleh Nesya. Kelompok ketiga akan dipimpin oleh Bang Wardira.
kelompok pertama tugasnya yaitu auditori dan audit visual, yaitu menyimak video dengan membuat tugas sebuah rangkuman. Kemudian tugas kelompok kedua adalah visual, berdiskusi di luar kelas dan mengamati lingkungan sekitar dengan tugas mind mapping. Kemudian tugas kelompok 3 yaitu kinestik, berdiskusi sambil berjalan-jalan di lingkungan sekolah dengan tugas membuat sebuah lagu. Oke anak-anak, paham? Lagi nyanyi kan? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian keseru banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu, takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'allaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas sisi Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atas kerja kelompok kami yang berupa rangkuman. 1. Umat Islam wajib meyakini kepada Qadar dan Qadar Allah Subhanahu wa taala. 2. Qadar artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang belum terjadi, sedangkan Qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. 2. Qadar dan Qadar sering disebut takdir. Takdir yang dua yaitu takdir mu'alaf dan takdir ilham. Takdir mu'alaf adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia, sedangkan takdir ilham adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. 4. Umat Islam wajib bersyukur apabila usaha dapat mengubah takdir. Bagaimana anak-anak? Bagus? Berikan mereka tepuk tangan yang meriah. Oke anak-anak, boleh duduk. Action. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berupa peta goliat. Pembagian takdir terbagi 2. Program adalah program yang bisa diubah. Contohnya 1 kelahiran dan 2 kematian. Wayang adalah rancangan zaman ajali yang masih bisa diubah bersama. Contohnya kesehatan dan 2 kepandaian. Bagaimana anak? Bagus kelompok 1? Beri mereka tepuk tangan yang meriah. Oke anak-anak, boleh duduk. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berupa sebuah tidak bisa mengatakan dua Macam satu takdir mudah yang tak bisa diubah. Akhiran dan kematian dan juga kematian. Yang kedua, ilmu Allah yang bisa diubah, usahakan. Contohnya kepandaian, contohnya kepandaian dan juga kesehatan. Bagaimana anak-anak? Bagus kelompok 2? Berikan mereka tepuk tangan yang sangat meriah. Oke anak-anak, terima kasih. Oke anak-anak, setelah kita tadi mempresentasikan hasil tugas kelompoknya masing-masing, Bapak ingin di antara kalian merefleksikan dari hasil pembelajaran kita tadi. Kira-kira siapa yang ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, coba bacakan. Qadar artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang belum terjadi, sedangkan Qadar adalah ketetapannya Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Beri dia tepuk tangan. Ya, Bapak ingin dari kelompok lain merefleksikan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira anak-anak? Saya, Pak. Ya, coba apa dibacakan apa? Beri dia tepuk tangan. Oke, anak Bapak akan merefleksikan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu bahwasanya qadar dan qadar adalah rukun iman yang keenam.
Qada dan Qadar juga menjadi bukti akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala sesuatu yang terjadi di muka bumi sudah ditetapkan olehnya. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, kita wajib memahami dan mengimaninya. Kemudian, qada dan qadar terbagi dalam dua jenis, yakni takdir mubram dan takdir mu'allaq. Contoh-contoh qada dan qadar meliputi kelahiran dan kematian, kesehatan dan penyakit, rezeki dan keberuntungan, serta kejadian alam dan bencana. Oke Nana, di sini Bapak akan memberikan kalian tugas, yaitu asesmen formatif yang akan kalian kerjakan sekarang juga. Ayo, kerjakan sekarang. Sudah siap? Ayo kumpul. Kalau sudah siap kumpul. Jadi anak-anak, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya, kira-kira sampai saat ini kira-kira ada yang belum paham? Semuanya sudah paham? Kalau begitu, pembelajarannya akan kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang berjudul hari akhir. Insya Allah akan kita bahas di hari yang akan datang. Kemudian Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.